Shalom, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Saat ini saya akan membahas tentang mimpi. Mimpi adalah suatu fenomena yang pernah dialami oleh semua orang yang telah diciptakan oleh Tuhan. Mimpi dialami ketika seseorang sedang dalam keadaan tertidur, saat seseorang tengah tidak sadar. Catatan-catatan tentang mimpi sejak ada semenjak berabad-abad yang lalu. Bahkan di dalam Alkitab kita menjumpai catatan-catatan tentang mimpi pada zaman leluhur Israel. Abimelek yang bermimpi, Yakub yang bermimpi, Laban yang bermimpi, Yusuf yang bermimpi. Nah, apakah saudara memahami tentang mimpi? Apakah mimpi itu hanya sekedar bunga tidur? Ataukah mimpi itu mengandung pesan-pesan ilahi daripada Tuhan? Apakah saudara mengartikan mimpi itu? Bagaimana saudara mengartikan mimpi itu? Apakah pemahaman saudara-saudari memadai kalau dilihat dari sudut pandang Alkitab? Di dalam Perjanjian Lama, mimpi dapat didefinisikan sebagai suatu gambaran yang bergerak yang dikaruniakan Tuhan kepada seseorang untuk komunikasi antara Allah dengan manusia. Tuhan bisa berkomunikasi dengan manusia melalui mimpi. Bisa, misalkan seseorang dalam keadaan tertidur, Tuhan bisa berbicara dengan dia melalui mimpi. Misalnya untuk memberi peringatan atau menegur, memulihkan, atau memberi pengajaran. Di dalam Perjanjian Lama, sebagai sesuatu ekspresi yang sangat penting dari pencurahan Roh Allah, bersama dengan nubuat dan penglihatan, bentuk komunikasi antara Allah dengan manusia untuk kehendak Tuhan. Lalu bagaimana mimpi di dalam Perjanjian Baru? Di dalam Perjanjian Baru adalah melihat sesuatu yang tersembunyi di bawah alam sadar, dan itu berkaitan dengan masa depan dan sebagai karunia Tuhan yang diberikan kepada seseorang untuk kemuliaan nama Tuhan. Seperti tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab. Yusuf yang bermimpi, Nebukadnezar dan lainnya. Lalu mimpi di dalam Perjanjian Baru juga dapat dibagi menjadi dua pesan. Pesan yang pertama adalah pesan yang dari Tuhan. Lalu pesan yang kedua adalah pesan yang biasa. Pesan yang biasa ini biasa berasal dari setan. Nah, mimpi pesan itu adalah mimpi yang berasal dari Tuhan. Tuhan bisa datang berbicara kepada seseorang untuk berbicara dengan dia melalui mimpi, berkaitan dengan masa depan dan untuk kehendak Tuhan. Lalu mimpi yang biasa ini adalah mimpi yang bisa berkaitan, mimpi yang berasal daripada setan. Nah, mimpi yang berasal dari setan ini biasa berkaitan dengan orang-orang yang suka bergaul dengan setan, yang suka bergaul dengan iblis.
ketika seseorang pergi ke gunung untuk bertapa, untuk meminta kekayaan dari setan, saat seseorang itu dalam keadaan tidur, setan bisa datang berbicara kepadanya melalui mimpi. Nah, saudara-saudaraku, mungkin saudara bertanya, bagaimana kita bisa membedakan mimpi pesan dan mimpi biasa? Ya, mimpi pesan dari Tuhan itu ketika kita mendapatkan mimpi yang dari Tuhan, maka kita harus berdoa supaya kita lebih peka terhadap suara Tuhan. Ketika seseorang setiap malam berdoa, membaca firman Tuhan, berhubungan intim dengan Tuhan, selalu beribadah, maka Tuhan bisa datang berbicara kepadanya untuk melakukan kehendak Tuhan yang berkaitan dengan masa depan. Tuhan berbicara kepadanya yang berkaitan dengan masa depan untuk kehendak Tuhan. Lalu mimpi menurut psikologi adalah sesuatu yang nyata, yang terlihat di bawah ketidaksadaran, yang dialami ketika seseorang sedang tertidur. Artinya mimpi itu sebagai pengungkapan keinginan yang tersembunyi di bawah alam sadar. Jadi mimpi menurut psikologi itu juga bisa berkaitan dengan kegiatan kita sehari-hari. Apa yang kita sementara kita beraktivitas atau bekerja, kita tidak menyelesaikan pekerjaan kita. Ketika kita tidur akan ke bawah mimpi. Dan mimpi berbagai suku, suku Timur, suku Jawa, suku Batak, mengartikan mimpi itu sebagai campur tangan Tuhan. Mimpi juga berasal dari dewa maupun leluhur. Dan itu biasanya berkaitan dengan masa depan dan sebagai karunia Tuhan yang diberikan kepada seseorang, seperti tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab. Jadi mimpi berbagai suku adalah sebagai karunia Tuhan yang dinyatakan kepada manusia untuk kehendak Tuhan. Jadi mimpi adalah suatu fenomena yang pernah dialami oleh semua manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Meskipun pengalaman bermimpi ini berbeda-beda setiap orang. Ada yang kadang-kadang, ada yang sering. Dan tidak semua orang mempercayai bahwa mimpi itu memiliki pesan yang khusus, mempunyai arti khusus, atau petanda khusus. Ada yang menganggap bahwa mimpi itu hanya sekedar bunga tidur dan itu tidak bermakna apa-apa. Namun mengenai mimpi yang merupakan pesan ilahi, semua orang menyetujuinya sesuai dengan kisah-kisah di dalam Alkitab. Yusuf yang bermimpi, Laban yang bermimpi, Abimelek yang bermimpi, Yakub yang bermimpi, dan lainnya. Jadi mimpi sampai saat ini bukanlah bahan tertawaan, tetapi mimpi sampai saat ini masih berlaku, masih relevan. Tuhan bisa berbicara kepada manusia melalui mimpi untuk
kehendaknya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.